School fans, welcome back to Timeout. Yo, what up Timeout gang and what up Dub Nation? Apakah kalian sudah siap untuk reunian dengan Bang KD? Jadi terakhir kok gue baca reportnya dari NBA Central, mereka mengatakan bahwa untuk KD join Golden State Warriors dan juga Jimmy Butler join Phoenix Suns, ini udah mulai gain momentum guys. Udah mulai gain momentum, apalagi trade deadline udah tinggal 2 hari lagi di NBA. Things gonna be so interesting after this. Tapi guys, sebelum kita bahas rumor ini, pastikan kalian support channel ini dulu guys dengan kasih likes, lalu juga pastinya klik join di bawah untuk join jadi member, dimana di tier 30.000 kalian bisa join our exclusive Discord. Kalian bisa bahas NBA, kalian bisa bahas IBL juga, dan gue baru tadi dapat approval dari NBA untuk meliput NBA All Star. Walaupun gue datangnya telat guys, gue datangnya hari Sabtunya aja tapi semoga gue bisa bikin konten ngevlog nanti dari Chase Center untuk eksklusif content for members only. So thank you once again for the support. Dan hari ini kembali timeoutnya tanpa skrip guys. Hanya ada beberapa poin aja sih yang gue ingin share dengan kalian. Dan ini lagi seru banget guys, rumor guys. Pak, gue harusnya nunggu dulu sampai KD-nya pindah atau enggak. Tapi enggak lah guys, kita bahas dari sekarang aja. Gue pengen tahu juga pendapat kalian semua. Kevin Durant tiba-tiba yang on the move ya. Padahal kita semua expect-nya mungkin Bradley Beal yang akan di-trade dengan Jimmy Butler. Tapi kelihatannya ini akan involving 3-team trade. Jadi Jimmy Butler ke Phoenix Suns, lalu juga Kevin Durant ke Golden State Warriors. Gue gak tahu yang ke Miami Heat. Mungkin aja sih ke Miami Heat adalah Andrew Wiggins dan juga mungkin beberapa picks and maybe some role players from the Golden State Warriors. Walaupun sebenarnya Bang Nico Harrison itu pengen ikutan join deh, ngejar-ngejar KD. Jadi katanya itu dia punya mimpi juga untuk mempersatukan Kyrie, AD dan juga KD. Ini merupakan pemain-pemain mungkin dulu di kontrak Nike yang dia rekrut ke Nike, pemain-pemain favoritnya dia juga. Tapi dia mau kasih ke siapa? Dia mau kasih Phoenix Suns apa untuk Bang AD? Mungkin sisa PJ Washington. I don't think they wanna release Derek Lively. Itu gila banget sih. Mereka release Derek Lively sih, orang Dallas beneran sih. Mungkin dia nungguin protes di depan apartemennya atau rumahnya Nico Harrison sih langsung sih. Jadi gue nggak tahu bagaimana he gonna pull it off. But if Nico Harrison bisa mempersatukan KD, Kyrie, and AD plus ada Derek Lively, mungkin saja dia bisa memenangkan hatinya para fans Dallas Mavericks kembali. Tapi KD kayaknya udah most likely akan pindah karena statusnya dia besok melawan OKC Thunder itu out. Jadi dia tidak akan bermain besok ini, katanya dia ada cedera, kalau nggak salah ankle ya untuk tulisannya sih, untuk di injury listnya. Jadi kemungkinan Phoenix Suns udah nggak mau mainin KD sampai trade deadline nanti. Trade deadline itu udah tinggal 2 hari lagi harusnya, dimana ya biar nggak cedera lah, jaga-jaga lah ya. Tapi selain itu juga kemarin itu ada rumor bahwa owner dari Phoenix Suns, namanya Matt Itzbia ya, kalau nggak salah namanya. Dia kan juga alumninya Michigan State. Dia tuh juga sebenarnya pengen banget ngambil si Draymond Green and Jonathan Kuminga for Kevin Durant. Gua merasa kalau mereka kasih Jonathan Kuminga sama Draymond Green ke Phoenix Suns, that's gonna be tough though untuk mereka mungkin make a championship run this season. Karena ya Draymond Green once again itu adalah heart and soul-nya untuk Golden State Warriors. Dia adalah leadernya, dia adalah defensive anchor-nya. Jadi kalau lu hilang seorang Draymond Green, I think you're gonna lose on a lot sih defensively. Apalagi ya KD masih main defense sih, tapi ya nggak se-tough dan juga nggak se-physical si Draymond Green menurut gue. Jadi I don't know man, I cannot wait sih untuk lihat nanti bagaimana the deal finally comes down. Bradley Beal malahan kelihatannya akan stay di Phoenix Suns. Like I said, dia ada no trade clause, dimana dia bisa menolak kalau dia nggak mau pindah ke Miami Heat, karena itu ya ada di kontraknya dia, nggak bisa diapa-apain. Sebenarnya juga ada rumor di mana Houston Rockets bisa aja juga tertarik sama si Kevin Durant. Tapi kalau gue baca terakhir itu Houston Rockets tidak mau merubah-rubah mungkin juga young core-nya mereka doing really well, walaupun hari ini they choke, kalah sama Brooklyn Nets at the end. Tadi Amin Thompson turnover, lalu di 3-point sama D'Angelo Russell. Houston Rockets hanya akan memikirkan untuk melakukan trade bila
bila Devin Booker is available untuk trade. So ya itu dari Phoenix Suns. Sekarang kalau kita bahas sedikit lah ya tentang si Kevin Durant. Kevin Durant ini mental sana, mental sini, mental sana, dan dia juga ngomongin tentang loyalty. Padahal juga nggak terlalu loyal juga sih menurut gue ya. Okay, we're going to talk about the Golden State Warriors and Kevin Durant. Joe Lacob kabarnya kalau gue denger dari ESPN, dia tuh udah gak happy sama timnya sekarang ini, dan juga udah mulai ada tensi di locker roomnya si Golden State Warriors. Joe Lacob ini bayar 176 juta kalau salah, 176,8 juta US dollar untuk luxury tax. And when you paying that much and your team is on the bottom table of the Western Conference, nomor 10, cuma satu game over 500, obviously somebody is mad. Somebody is not happy sih, karena ya lu buang duit segitu banyak, masa mau lihat tim lu nggak masuk playoff lah, ataupun juga struggling lah. Jadi menurut gue ya sejujurnya sih everybody on the Warriors sih pastinya available for trade sih, kecuali yang untouchable pastinya adalah Steph Curry, karena Steph Curry ya udah nggak mungkin lah, itu udah legendnya Warriors, itu udah pemain kesayangannya Joe Lacob. Jadi I think anything could go untuk si Golden State Warriors. Kita pastinya juga tahu mereka juga pasti mungkin cari center, maybe Nikola Vucevic. Walaupun katanya reportnya terakhir, Vuce kayaknya mungkin nggak mau ke Warriors juga, karena Warriors udah terlalu fokus dengan KD. Lalu masih ada banyak lah, Brandon Ingram juga main di connect sama si, ataupun juga di apa bahasanya? Bahasanya tuh apa, dirumorkan juga bisa ke Warriors. And Warriors pun juga gue dengerin Shams ngomong, Shams bilang mereka udah nanyain hampir semua NBA All-Star yang ada di NBA, pasti mereka akan coba untuk kontak. Gue pun juga kaget, mereka coba offer untuk Paul George. Like, really? Like, you want Paul George to be on your team? Dia aja jarang main udah di Philadelphia 76ers gitu. By the way, kalau kalian udah nonton vlognya Jared McCain di Target sama Arion, anak kecil namanya Arion, itu ngakak banget sih. Arion was so entertaining, better check it out though. And Jared McCain is a real one, dikasih jersey, dikasih tiket, man, anaknya keren sih. Tapi back again, Golden State Warriors, gue yakin memang fansnya Warriors pun juga kalian pasti menunggu-nunggu kan kira-kira ada pergerakan apa dari Mike Dunleavy Jr. Untuk bisa improve dan juga help their chance. Mungkin bisa 2 more years untuk bisa title run maybe, karena kasihan kan Steph berapa, 36 ya? I think Steph is gonna be 37 maybe this year. So Steph juga udah window championship-nya nggak panjang lagi, jadi yeah man, kalau ada pemain generational talent like Steph Curry, ya lo harus bantu dia sih, jangan sampai di sisa karirnya sia-sia aja sih menurut gue sih. Jadi, tapi gimana guys? Gue mau tahu pendapat kalian sih kalau KD ke Warriors sih. Kalau KD ke Warriors menurut gue ya, kalau KD ke Warriors and then only hilangnya Wiggins, so you got Jonathan Kuminga, so you got Draymond Green, you got Potts, you still got, I don't know, Dennis Schroeder juga katanya available for trade. Still got Dennis Schroeder, GP2, Moses Moody, TJD. Maybe nggak title contender lah, tapi they gonna be interesting sih kalau mereka bisa sampai masuk ke babak playoff. I think ya kalau when you have KD, when you have Steph, you have 2 of probably the best scorers ever in the NBA. Ya of course you're gonna have a chance lah untuk bisa ngalahin siapapun itu di NBA playoff. Belum lagi kalau Draymond still there as the defensive anchor, as the playmaker, as the leader, as the heart and soul. Jadi kalau mereka bisa land KD without giving up Draymond and Jonathan Kuminga, I think that's a dub. Even harus hilang Wiggins, I think it's still a dub for the Warriors. You guys know, waktu dulu KD bawa mereka back-to-back championship, menang championship. Lalu kalau KD juga back-to-back Finals MVP, gue lupa, tapi salah satu yang dia Finals MVP. So you know that it works. This system with KD works. Dan kalau waktu itu KD nggak Achilles, mungkin aja waktu itu Warriors juga bisa three-peat sih mengalahkan Toronto Raptors dan juga Kawhi Leonard. So we will see though, we will see. Very interesting. Gue paling nungguin sih Warriors sih, karena kalau Warriors melakukan trade and it's big, you know lah pasti timeout akan meledak. Gila, timeoutnya Luka Doncic man, udah 51.000 man, that was crazy though. So ada beberapa lagi sih rumor lain yang sedang terjadi di NBA. Yang pertama, Milwaukee Bucks ini agak out of the box sih menurut gue, karena Milwaukee Bucks dirumorkan ingin nge-trade Chris Middleton untuk Kyle Kuzma. Does Giannis really approve this? Kayak gue penasaran sih, Giannis beneran
mau main sama Kyle Kuzma gitu. Kyle Kuzma this season 15,2 poin per game, 3 poinnya 28% guys. 28% from the 3-point line and dia cuma 62% from the free throw line. So that's not good. Menurut gue sih I don't think Kuzma could have them like ngalahin si Boston Celtics ataupun siapapun itu sih menurut gue sih. Jadi mereka tadi kan pengen Jimmy Butler, tapi kayak Jimmy Butler udah bener-bener nggak mau lah, udah set lah otaknya, udah set mau Phoenix Suns, gue nggak mau kemana-mana lagi gitu. Jadi sayang banget sih kalau mereka nggak bisa dapet Jimmy Butler si Milwaukee Bucks ini. Tapi that's menurut gue adalah one of the most ridiculous trade sih kalau memang si Milwaukee Bucks akan melakukan itu untuk mendapatkan seorang Kyle Kuzma. I think they're moving on from Chris Middleton. Gue gak tau sih, kayak Chris Middleton mungkin udah sering cedera kali ya. Udah sering cedera, jadi maybe that's why they want to move on and find another guy untuk bisa tandeman sama Giannis and Damian Lillard. Lakers hari ini finally introduce Luka Doncic. Official guys, resmi udah Luka Doncic ada di Los Angeles Lakers. Jersinya pun juga sudah dijual, gue udah lihat di websitenya Lakers Store. Gila man, JJ sih sama Rob Pelinka full senyum sih, the whole press conference mereka benar full senyum, dan Luka pun tapi juga sangatlah hati-hati dalam menjawab pertanyaannya semua tadi dari wartawan ya. Hari ini pun juga dia udah datang tadi ke Intuit Dome untuk support teman-teman barunya. Duduk sebelah Bronny dia, he was enjoying himself, tadi pun juga ketawa-tawa terus sama Bronny. And then man, I don't know man, what kind of world we are living in, but we are watching LeBron, Bronny, and Luka Doncic on the same team right now. Dan tadi mereka bantai-bantai tim favorit gue sih. Mereka bantai-bantai Clippers gue. Kayaknya mau kasih a great first impression untuk Luka Doncic. Lakers tadi menang 122-97 dari Los Angeles Clippers. Gila men. Dari awal nggak salah tadi di first quarter mereka 45 poin langsung gas. Tapi emang tadi nembaknya juga lagi bagus banget sih. 3 poinnya kalau nggak salah di first quarter juga 5 atau 6 kali. LeBron man, gila sih. LeBron 26 poin, 9 assist, 8 rebounds, and 3 steals. Luka Doncic cuma bisa gila-gila juga kayak ngeliat LeBron sih tadi main sih menurut gue, karena man, he is 40 bro, but he's still like dominating the NBA right now, almost a triple-double. Bronny tadi juga hit his first 3-point shot in his NBA career. That was nice to see juga terjadinya di LA. Tapi yang paling ngakak sih The Wall tadi nge-troll LeBron James dengan memotong rambutnya, hairline-nya si LeBron James. That was really funny. But Luka Doncic tadi terakhir kalau gue denger Mike Trudell ya kasih kita report di live streaming, bilang bahwa Luka sekarang ini masih latihan dulu sama Lakers 5-on-5. I think mungkin juga untuk mengenal sistemnya JJ Redick and how he gonna play alongside si LeBron James, karena everybody nanya kan gimana ntar mainnya nih, ada LeBron ada Luka, dua-duanya kan ball dominant. I think kalau menurut gue LeBron akan chill out a little bit biar si Luka yang lebih kerja keras mungkin. Jadi Luka I think will have the ball in his hand. So LeBron probably ganti-gantian lah. Kalau LeBron yang emang opportunity defense-nya untuk LeBron bisa attack, I think LeBron gonna attack the defense. Gue gak worry lah. Seperti yang gue ngomong di SCA Today, gue gak worry sama sekali tentang dua pemain ini, karena dua pemain ini ya you know lah, basketball IQ-nya mungkin paling tinggi kali di dunia ini, di universe ini. So they are high IQ basketball players, so they will figure it out. And LeBron like I said juga udah pernah ada mimpi untuk bermain bersama Luka Doncic, so pasti di visinya dia udah tahu sih, gue kalau main sama Luka akan kayak apa ya, kayak gitu sih. So I'm not worried about it. Cuma sayangnya dia katanya nggak akan make his debut lusa sih. Padahal kalau di lusa itu ratingnya off the chart guys, itu akan meledak banget sih NBA rating sih, karena lusa itu Lakers akan ketemu dengan Warriors. Lu bayangin nih kalau Luka makes his debut with the Lakers against Steph Curry. Gue gak kebayang sih itu kayak apa sih viewershipnya sih. Gue masih menunggu sih. Gue masih percaya bisa aja sih Luka make his debut against Golden State Warriors. Gue masa sih nggak ada calling, aduh ayo dong mainin Luka dong lawan Warriors dong gitu. Masa nggak ada sih? I think Luka is healthy, I think. Because sekarang ini dia diprediksi akan bermain saat melawan Indiana Pacers hari Minggu subuh nanti. Karena kalau Minggu subuh kita nggak bisa nonton guys, mainnya jam 4 pagi guys. Nggak bisa LC Game Day. Kalau lawannya Warriors cocok tuh, bisa LC Game Day sebelum kita ngeliput Dewa United. Tapi man, cannot wait sih untuk lihat Luka. Kayak pemain-pemainnya Lakers pun juga tadi udah lebih semangat, lebih percaya diri juga sih pas main sih. Apalagi Dodo, Dorian Finney-Smith juga pastinya happy banget sih melihat temannya kembali lagi. Tadi ada 5 pemain sih.
dari Lakers yang double digit. I think Dalton Connect played really well. Austin Reeves juga played really well. Rui played really well. Rui kayaknya kok 20 poin seingat gue. So cannot wait sih untuk lihat Luka nanti finally play with Los Angeles Lakers. Gila sih, itu game pertama pasti rame banget sih akan nonton sih. And terakhir gue mau bahas, gila gimana caranya sih Portland Trail Blazers bisa jago banget guys. Mereka hari ini dominasi si Indiana Pacers from start to finish untuk menang 112-89. Portland in their last 10 games itu mereka 9-1 rekornya, dan mereka tuh hanya kalah dari the number one team yaitu Oklahoma City Thunder. Anthony Simons tadi 22 points dan juga 7 rebounds. Jeremy Grant 20 points. So mereka kalah cuma 4 game behind play-in tournament dari Golden State Warriors yang ada di posisi 10 sekarang ini. Jadi better watch out though. Untuk si Portland Trail Blazers, tampaknya si Chauncey Billups ini udah menemukan dan juga mungkin udah bisa memotivasi timnya nih untuk bisa menang, man. That's crazy though. I cannot believe it. Si Shaedon Sharpe juga mainnya lagi bagus banget. Scoot Harrison, we grow together like a white rice or something like that he said tadi at the end. So Portland, man, mereka kayak bisa meramaikan sih untuk race-nya ke play-in tournament nanti ini. And Tyrese sayur banget, Tyrese Haliburton, man. Tyrese Haliburton hari ini cuma 0 poin, guys. In 25 minutes, bro. What is going on with Tyrese Haliburton, bro? Padahal Pacers juga, kalau setahu gue tuh salah satu tim di Eastern Conference yang lagi lumayan bagus juga sih mainnya sih. So, cannot wait sih after the All-Star break. Nanti after All-Star break NBA akan makin seru sih. Semoga gue juga makin bisa konsisten. Kalau kalian suka sih gue tanpa skrip kayak gini, kayak cuma ya bahas-bahas dikit, let me know guys. Karena gue memang bisa tanpa skrip kayak gini, kayak gue mungkin bisa lebih konsisten untuk bikin timeoutnya. Just a quick reactionnya gitu. Quick reaction about games, about rumors. I think this is pretty fun. So hopefully you guys gonna comment. Gue tunggu sih komentar kalian semua nanti di bawah. And once again guys, thank you so much for watching. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment. I will see you guys again very soon. Peace out everybody. Please join my channel guys.